Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang paragraf. Sebelumnya di pertemuan yang akan datang, di sini saya akan menjelaskan yaitu paragraf, yaitu ada paragraf 3 paragraf, yaitu ada paragraf teks naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf eksposisi. Di sini sebelumnya saya akan absen kehadiran siswa terlebih dahulu, yaitu siswa untuk yang hadir kali ini, alhamdulillah siswanya hadir semua. Dan di sini sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu tentang paragraf paragraf atau ciri teks naratif ya. Ciri teks naratif di sini tentang cerita atau kajian dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Cerita memiliki yaitu tentang alur yang jelas dari awal hingga akhir. Jadi cerita terdapat suatu peristiwa. Di sini peristiwanya dia memiliki unsur memberikan tema, alur yaitu atau karakter atau sudut pandang dalam ciri teks naratif. Jadi untuk ciri teks naratif ini ya, ada peristiwa yang diceritakan dalam teks tersebut yaitu kejadian yang benar-benar terjadi atau nyata ya. Jadi kejadian yang benar-benar terjadi atau nyata itu biasanya yaitu itu sebuah karangan atau imajinasi ya, sebuah karangan ya, karena tadi dikatakan di situ sebuah kejadian yang nyata, yaitu di ciri teks naratifnya ya. Untuk penjelasan Ibu kali ini ya. Jadi tadi ada teks naratif dan selanjutnya di sini akan dijelaskan yaitu tentang deskriptif ya. Deskriptif ini dia menggunakan kata kerja yaitu transitif saat menyampaikan yaitu informasi ya. Jadi di sini deskriptif itu dia mengandung yaitu kata sifat yang menggambarkan yaitu kondisi ya. Di sini menggunakan atau melukiskan sesuatu, penggambaran yang dilakukan secara rinci dengan melibatkan yaitu kesan indah yaitu di deskripsi ya. Objek yang dideskripsikan di sini dapat berupa yaitu beberapa benda atau tempat ya. Di sini penggambaran yang dilakukan dengan melakukan yaitu melibatkan panca indera, yaitu melibatkan panca indera kita, yaitu melibatkan pendengaran kita ya, yaitu di deskripsi ya. Arti daripada deskriptif yaitu seolah-olah kita dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan ya. Jadi seolah-olah kita
mendengar, ya, itu dari deskriptif, ya. Nah, jadi yang ketiga di sini ada ciri eksposisi, ya. Jadi di ciri eksposisi itu, ya, mungkin sebelumnya udah ada yang pernah mendengar, ya. Ada ciri eksposisi. Jadi ciri eksposisi itu adalah di sini penyampaiannya lugas dan menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu biasanya yang mudah untuk dipahami, ya, tidak memiliki, yaitu apa nah Ibu, atau bahasa yang baku itu tidak, maaf ya Ibu, bukan memiliki tetapi tidak memihak, artinya tidak memaksa kemauan penulis, ya, terhadap pembaca. Jadi berisi tentang rangkaian informasi yang bersifat yaitu objek dan netral, yaitu untuk eksposisi, ya. Jadi untuk eksposisi ini fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi atau pendukung argumennya, ya. Di sini untuk jenis eksposisi itu dia ada 6 macam, ya. Teks eksposisi, definisi, ada teks eksposisi proses dan ilustrasi, dan yang keempat yaitu definisi, ada perbandingan, ada pertentangan, yaitu di ciri teks eksposisi, ya. Itu yang sudah Ibu jelaskan, ya. Jadi untuk ketiga teks tersebut, ya, ada perbedaan di dalam setiap teks tersebut. Untuk ciri teks-teksnya, ya. Jadi setiap teks itu dia mempunyai perbedaan. Di sini untuk anak-anak Ibu, ya, untuk teks ketiga yang sudah Ibu jelaskan, ya, setelah Ibu jelaskan tadi, untuk anak-anak Ibu minta, ya, anak Ibu untuk membuat yaitu demonstrasi tentang bagaimana yaitu menulis teks naratif, deskriptif, dan teks eksposisi dengan contoh yang jelas, ya. Jadi di sini Ibu meminta untuk anak-anak Ibu untuk membuat yaitu sebuah tulisan, ya, yang bisa dikatakan dengan yaitu sebuah karya, ya, sebuah karya. Nah, itu dari penjelasan Ibu yang dari 3 teks tersebut, ya. Dan sebelumnya di sini Ibu meminta untuk anak-anak Ibu untuk membuat sebuah yaitu tugas, ya. Nah, jadi hanya ini yang Ibu dapat sampaikan, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.